Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat waktu luang. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas petunjuknya hingga akhir zaman. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan membahas suatu tema yang berjudul dahsyatnya neraka. Ya, dahsyatnya neraka. Jadi ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kurang lebih bahwasannya setiap kita, setiap manusia itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat duduknya di surga dan juga di neraka. Jadi masing-masing kita ini, Bapak dan Ibu semua, sudah ada tempat duduknya di surga dan juga di neraka. Kelak nanti, kata Rasulullah, seorang yang masuk surga, maka dia akan diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Sehingga kata Rasulullah, bertambahlah rasa syukur ia ketika sudah memasuki surga. Begitu pula orang yang masuk neraka akan diperlihatkan tempat duduknya di surga. Sehingga apa? Bertambahlah rasa penyesalannya di neraka tersebut. Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat pada dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, begitu pula athar para salaf, kita akan dapati bahwasannya pembahasan tentang neraka ini jamaah itu dijelaskan sangat detail di dalam agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, memotivasi kita atau memerintahkan kepada kita untuk memelihara diri kita dan juga keluarga-keluarga kita dari siksa api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kalian, jagalah diri kalian, nara, dari api neraka. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian terlebih dahulu, kemudian keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu adalah dari manusia dan juga dari batu-batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
yang mana dalam neraka tersebut ada para malaikat yang mereka itu kasar dan keras dan tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat 14. Ya, fa andzartukum naran taladza. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, bahwasanya beliau mengatakan, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Thumma a'rada wa asyaha hatta ra'ayna annahu yaraha. Kemudian beliau berpaling dan memalingkan wajahnya, menengok-nengok seolah-olah beliau sedang melihat neraka. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, walau bisyiqqit tamrah, walaupun engkau hanya bersedekah dengan setengah butir kurma. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, seandainya engkau tidak bisa mendapatkan setengah butir kurma, maka takutlah kepada neraka dengan walaupun hanya dengan kalimat-kalimat yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Nah, jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, dari ayat-ayat ini dan juga hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dari neraka. Yang mana ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala menunjukkan pentingnya kita untuk takut kepada neraka itu. Artinya takut kepada neraka ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Sekarang kita lihat banyak orang-orang yang mereka itu seolah-olah tidak takut kepada neraka, jemaah. Ya, bahkan dijadikan sebagai bahan candaan, sebagai lelucon. Mereka sebenarnya tidak mengetahui hakikat dahsyatnya neraka itu bagaimana. Mereka pikir masuk neraka nanti disiksa kemudian akan masuk surga, ya. Mereka pikir siksaan di neraka itu bisa mereka tahan. Padahal kalau kita melihat dalil-dalil tentang bagaimana siksanya neraka itu, subhanallah jemaah, ya, akan membuat bulu kuduk kita itu merinding. Baik, kemudian juga bahkan di antara sifatnya ibadur rahman, ya, sifatnya orang-orang yang mereka disebut sebagai hamba-hambanya Ar-Rahman. Dalam surat Al-Furqan ayat 65 sampai 66 disebutkan, walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkata, ya Rabb, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahannam itu merupakan seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang bagaimana manusia itu bersikap kepada surga dan neraka, jemaah. Ya, banyak manusia yang mengetahui kenikmatan-kenikmatan surga, tetapi mereka seolah-olah tidak menginginkan surga itu. Begitu pula banyak orang-orang yang mengaku takut kepada neraka, nggak mau masuk neraka, tetapi seolah-olah mereka itu enggan untuk menjaga diri mereka dari neraka. Kata Rasulullah, ma ra'aitu mithlal jannah nama talibuha. Aku nggak pernah melihat sesuatu yang seperti surga. Nama talibuha. Orang yang mencari surga itu bagaikan sedang tidur. Ya. Ngakunya pengen surga, tapi kerjanya apa? Tidur, seolah-olah sedang tidur, nggak mau beramal. Wala ra'aitu mithlan nar namaha ribuha. Dan aku tidak pernah melihat sesuatu yang seperti neraka. Namaha ribuha. Orang yang kabur dari neraka itu seolah-olah sedang tidur. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis,
Dan ini adalah kunci bagaimana kita bisa terbebas dari api neraka, jemaah. Ya. Kata beliau, innama yadkhulul jannah man yarjuha. Sesungguhnya yang masuk surga hanyalah orang yang berharap kepadanya. Jadi berharap itu berharapan yang sangat benar, ya, sebenar-benarnya. Kalau orang benar-benar berharap kepada surga, maka insya Allah akan dimudahkan untuk jalannya menuju surga. Wa yanju minan nari man yakhafuha. Dan yang selamat dari neraka hanyalah orang yang takut kepadanya, jemaah. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man khafa maqama rabbih jannatan." Barang siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, maka baginya 2 surga. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menghadirkan rasa takut. Oleh karenanya para ulama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa takut itu hanyalah siapa? Para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang berilmu. Untuk menghadirkan rasa takut ini, jemaah, perlu kita untuk belajar. Ya. Gak cukup kita hanya dikasih tahu ini neraka, nanti tempatnya orang yang bermaksiat. Di dalamnya ada azab-azab. Cukup seperti itu? Enggak. Perlu kita untuk belajar. Ya. Sehingga akan timbul rasa takut itu. Yang mana dengan rasa takut itu, jemaah, akan membuat kita berusaha untuk menjauhi neraka, menjauhi maksiat-maksiat, dan mengerjakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan tentang neraka ini ada beberapa kitab yang sangat bagus membahas tentang neraka, ya. Di antaranya adalah kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Di situ beliau menjelaskan tentang akhir kehidupan manusia. Mulai dari kematiannya, kemudian alam barzakh. Kemudian nanti dijelaskan tentang hari kiamat itu bagaimana. Dijelaskan tentang surga, dijelaskan tentang neraka. Dan juga ada kitab selanjutnya, yaitu kitab yang berjudul At-Takhwif Minan Nar, yang artinya adalah menakut-nakuti manusia dari neraka, yang ditulis oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Sesuai dengan judulnya, isinya itu hanya berbicara tentang kengeriannya neraka, jemaah. Ya. Di situ beliau menulis kurang lebih sekitar 200 halaman. 200 halaman hanya berbicara tentang kengeriannya neraka. Nah, di sini saya berusaha untuk meringkas apa yang ada dalam kitabnya Ibnu Rajab ini, ya, At-Takhwif Minan Nar. Semoga pagi hari ini kita bisa mengambil faidah dan bisa dengan kajian ini menumbuhkan rasa takut kita kepada neraka. Baik, sebagai muqaddimah, Bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum, sebagai gambaran umum tentang bagaimana dahsyatnya neraka itu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah." Nanti di hari kiamat kelak akan didatangkan seorang yang paling banyak merasakan kenikmatan di dunia dari kalangan ahli neraka. Fayusbahu fi jahannam sabghatan. Kemudian orang ini, tadi disebutkan orang ini apa? Yang paling banyak nikmatnya di dunia, tetapi termasuk dari ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala kemudian mencelupkan orang tersebut ke dalam neraka. Ya. Tsumma yuqalu lah. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, "Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qad?" Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Hal marra bika na'imun qad? Apakah pernah lewat kepadamu suatu nikmat? Maka ia mengatakan apa? La wallahi ya Rabb. Tidak, demi Allah ya Rabb. Padahal tadi dikatakan apa orang ini?
orang yang paling banyak nikmatnya di dunia. Dimasukkan ke dalam neraka satu celupan saja, ditanya pernah lihat kebaikan enggak? Pernah mendapatkan nikmat enggak? Ia mengatakan apa? Enggak pernah ya Allah. Seolah-olah kenikmatan-kenikmatan yang ia dapatkan di dunia hilang begitu saja. Rasanya sudah hilang akibat satu celupan saja ke api neraka. Nah, ini gambaran umum jamaah tentang bagaimana dahsyatnya neraka. Kemudian para salaf, mereka juga takut kepada neraka. Saking takutnya mereka kepada neraka, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lau nada munadin minas sama." Seandainya ada penyeru yang berseru dari langit, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum dakhilunal jannah kullukum illa rajulan wahidan." Sesungguhnya kalian semua akan masuk ke dalam surga kecuali satu orang. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, la khiftu an akuna ana huwa. Sungguh, aku akan takut, aku akan khawatir, jangan-jangan satu orang ini adalah siapa? Adalah aku. Siapa yang mengatakan ini? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini kita lihat ya jemaah. Sekelas beliau saja, seorang yang bahkan Rasulullah sudah mengatakan Umar fil jannah. Umar itu tempatnya di surga. Rasulullah mengatakan dengan jelas. Tetapi beliau masih takut kalau seandainya ada satu orang saja masuk neraka, jangan-jangan itu dirinya. Ya. Kalau kita bagaimana? Ya. Rajin sholat 5 waktu saja sudah merasa pasti bakal masuk surga. Siapa yang menjamin sholat kita itu diterima jemaah? Siapa yang menjamin sholat kita itu khusyuk? Tidak ada. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lau anni bainal jannati wan nar." Seandainya aku berada di antara surga dan neraka, wala adri ila ayyatuhu ma yu'maru bi. Dan aku enggak tahu aku akan dimasukkan ke mana. Apakah masukkan surga? Apakah masukkan neraka? Lakhtartu an akuna rimadan qabla an a'lama ila ayyatuha asir. Sungguh aku lebih suka menjadi debu, menjadi abu. Ya, sebelum aku mengetahui kemanakah aku akan berakhir. Saking takutnya beliau untuk masuk neraka jemaah. Sekali lagi, ini para salaf. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada neraka. Oleh karenanya, sekali lagi rasa takut ini perlu kita hadirkan. Ya. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang sifat neraka. Bagaimana bentuknya? Namun sebelum itu ada satu kaidah penting yang perlu kita pahami, bahwasannya berbicara tentang neraka maka kita sedang berbicara tentang hal yang gaib. Ya. Hal yang gaib, hal yang tidak bisa dilogika dengan akal pikiran kita. Tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita kiaskan, analogikan dengan apa yang ada di dunia ini, alam nyata ini, nggak bisa. Ya. Artinya apa jamaah? Semua penjelasan tentang neraka, ya, semua penjelasan tentang neraka itu adalah sebagai pendekatan, agar kita bisa membayangkan, memahami bagaimana neraka, siksanya neraka itu bagaimana. Tetapi hakikatnya bagaimana, itu nggak bisa kita pastikan. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda tentang surga, ya, sesuatu yang ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah dilihat oleh mata manusia, dan bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Artinya kalau sedang berbicara tentang surga, kenikmatan-kenikmatan yang kita bayangkan, seberapa besar nikmatnya yang kita bayangkan, pasti nanti di surga lebih nikmat. Dalam konteks neraka, sebesar apapun azab siksa yang kita bayangkan,
maka di neraka nanti itu lebih apa? Lebih dahsyat. Ya. Baik. Di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Fajr ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waji'a yauma idzim bi jahannam." Pada hari kiamat kelak, neraka jahanam akan didatangkan. Yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu sadarlah manusia. Sadarlah selama ini apa yang mereka lakukan, maksiat-maksiat yang mereka lakukan, kedustaan-kedustaan mereka akan mengantarkan mereka kepada neraka. Ternyata neraka itu ada. Wa anna lahu dzikra, tetapi tidak berguna lagi baginya penyesalan tersebut, jemaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin. Pada hari kiamat kelak, neraka jahanam itu akan didatangkan oleh Allah. Padanya ada 70.000 tali. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap tali ya ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Ya, antum bisa membayangkan bagaimana besarnya neraka itu. Ditarik dengan 70.000 tali, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Antum tahu seberapa besarnya malaikat? Malaikat itu jamaah disebutkan dalam hadis atau dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gambarannya sayapnya Jibril. Satu sayapnya itu bisa menutupi ufuk timur dan barat. Hanya satu sayapnya. Sedangkan Jibril itu memiliki sittu mi'ati janah. 600 sayap. Berarti sangat besar malaikat itu kan. 70.000 malaikat yang sebesar itu menarik satu tali dari 70.000 tali neraka. Ya. Jadi antum jangan khawatir nggak cukup di neraka ya. Sangat besar neraka itu, harus kita khawatir. Jangan-jangan kita termasuk dari penghuni neraka. Waliyadzubillah. Kemudian apinya neraka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqida 'alan nari alfa sanatin hatta ihmarrat." Api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga menjadi merah. "Tsumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta biyaddat." Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lamanya hingga berubah warnanya menjadi putih. Tsumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta swaddat. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lamanya hingga menjadi hitam. Fahiya sawadun kallailil mudlim. Maka ia kini hitam legam seperti malam yang gelap gulita. Jadi jamaah, gambaran-gambaran neraka yang sering kita lihat dijadikan bahan lelucon, candaan ya, dengan background api-api warna merah, itu salah itu. Ya. Neraka itu walaupun isinya api, tetapi apinya itu gelap, hitam, legam. Sehingga antum di neraka, jangan antum ya, maksudnya orang penghuni neraka itu berada dalam kegelapan yang sangat gelap, sangat hitam jemaah. Bahkan api yang ada di dunia ini itu sampai takut terhadap api yang ada di neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an." Sesungguhnya api kalian yang ada di dunia ini itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Walaula annaha utfi'at bil ma'i marratain man tafa'tum biha. Kalau seandainya api neraka itu tidak api itu tidak dimatikan dengan air 2 kali, maka kalian tidak akan bisa memanfaatkan api tersebut.
Jadi di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya api, ya, api neraka itu pernah dipadamkan 2 kali, sehingga dengan padaman itu sebagian apinya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia di dunia. Wa innaha latad'u Allah azza wa jalla an la yu'idaha fiha. Dan sungguh api di dunia itu sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah kembalikan aku ke api neraka. Saking takutnya kepada api neraka. Sekarang kalau kita rasakan api di dunia ini, ada yang bisa tahan dibakar api di sini? Nggak ada. Ya. Bahkan belum kena saja, baru kita dekatkan tangan kita ke api itu, kita sudah merasa panas. Sudah merasa nggak kuat. 5 detik, 10 detik udah nggak kuat. Ya, ingat, itu adalah hanya satu bagian dari apa? 70 bagian api neraka. Oleh karenanya jemaah, di antara salaf, ada dari mereka yang selalu teringat dengan api neraka ketika melihat api di dunia. Ya. Di antaranya adalah berkata Abu Hayyan At-Taimi, "Sami'tu mundu 30 sanah atau akthar min 30 sanah anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu marra 'ala alladhina yanfakhuna 'ala al-kir fasaqat." Abu Hayyan At-Taimi pernah mengatakan, aku mendengar sejak 30 tahun lamanya atau lebih daripada 30 tahun bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika ia melewati seorang yang sedang meniup api pada tungku, beliau itu langsung jatuh pingsan. Ya. Karena apa? Teringat dengan neraka. Kemudian juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dari riwayat Sa'ad ibn al-Akhram. Beliau mengatakan, kuntu amshi ma'abni Mas'ud famarra bil haddadin wa qad akhraju hadidan minan nar faqama yanzuru ilaihi wa yabki. Adalah bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ketika melihat seorang yang meniup api di tungku, maka beliau berhenti sejenak, melihatnya, merenung, kemudian menangis. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kana Umar radhiyallahu anhu rubbama tawaqqada lahu an-nar thumma yudni yadayhi minha thumma yaqul ya ibn al-Khattab hal laka 'ala hadha sabr. Bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu terkadang menyalakan api untuk dirinya. Kemudian tangannya ia dekatkan ke api tersebut. Setelah itu ia mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apakah engkau sanggup bersabar atas panas ini? Ya. Jadi sekali-kali jamaah, kita coba perhatikan api yang ada di dunia ini. Kita coba rasakan panasnya. Ya. Apakah kita bisa bersabar dengan panas tersebut? Sehingga itu akan mengingatkan kita dengan api neraka. Dahsyatnya api neraka. Kalau api dunia saja kita nggak bisa sabar, nggak bisa tahan, apalagi api di neraka. Waliyadzubillah. Baik, kemudian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, tentang lapisan neraka. Jadi neraka ini itu memiliki tingkatan-tingkatan ke bawah. Disebut sebagai darokat. Semakin ke bawah, semakin besar siksanya. Berbeda dengan surga. Kalau surga itu disebut sebagai darajat tingkatannya, yaitu tingkatan ke atas. Ya, semakin ke atas semakin nikmat, semakin besar nikmatnya. Baik, neraka ini jemaah disebutkan tentang dalamnya neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sakhratal 'azimah la tulqa min syafiri jahannam fatahwi biha 70 aman wa ma tufdi ila qa'riha." Sesungguhnya sebuah batu besar dilemparkan dari tepi neraka jahanam, lalu ia jatuh ke dalamnya selama 70 tahun, namun belum juga sampai ke dasarnya. Ya. Batu besar dilemparkan dari tepi neraka, dari atas neraka. Sudah 70 tahun jatuh,
belum sampai kepada dasarnya. Artinya apa jemaah? Sangat dalam neraka itu. Ya, sangat dalam. Dan antum tahu siapa orang penghuni keraknya neraka? Neraka yang paling bawah, siapa itu? Orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya itu di kerak neraka. Ya. Baik. Hati-hati jemaah, jangan sampai menjadi orang munafik. Di antara cirinya orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Kalau mereka bangun mengerjakan sholat itu malas-malasan. Yura'unan nas. Mereka pun kalau mengerjakan sholat tujuannya agar dilihat oleh orang-orang. Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Kalau kita malas-malasan sholat, sholatnya cuma pengen dilihat sama orang, kemudian jarang berzikir, hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk daripada orang-orang munafik. Athqalus sholati 'alal munafiqin. Salat yang paling susah, paling sulit bagi orang munafik itu salat apa? Salatul Isya wa salatul Fajr. Salat Isya dan salat subuh. Kenapa sulit? Karena pada zaman Nabi Muhammad, salat Isya dan salat subuh itu gelap, nggak ada lampu. Kalaupun datang ke masjid, orang-orang nggak ada yang lihat. Ngapain saya datang ke masjid? Orang-orang nggak ada yang tahu juga. Nah ini orang-orang munafik. Hati-hati ya jemaah. Tempatnya di kerak neraka. Kemudian disebutkan bahwasannya neraka ini memiliki 7 lapisan. Ya, memiliki 7 lapisan. Dalam surat Al-Hijr ayat 44 Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, "Laha sab'atu abwab." Neraka itu memiliki 7 pintu. Ditafsirkan oleh para ulama sab'atu atbaq. Maksudnya adalah 7 lapisan. Dari Yazid bin Abi Malik Al-Hamdani, ia berkata, sesungguhnya Jahannam memiliki 7 lapisan api yang menyala-nyala. Laisa minha narun illa wahiya tanzuru ila allati tahtaha makhafata an ta'kulaha. Tidak ada satupun api dari setiap lapisan itu yang memandang kepada api di bawahnya dengan rasa takut kalau api di bawahnya itu akan memakan api di atasnya. Ya. Jadi setiap lapisan itu ada 7 lapisan ya. Lapisan yang paling atas apinya itu takut dilahap oleh api bawahnya. Yang bawahnya takut dilahap oleh api bawahnya. Seperti itu sampai bawah, paling bawah itulah api yang paling ganas, yang paling panas. Ya. Kemudian jemaah, neraka juga memiliki suara. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 12, Allah berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira." Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 7, "Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur." Apabila mereka dilemparkan ke dalam api neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Syahiq di sini ditafsirkan oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya, yaitu suara dari tempat yang dalam seperti pekikan keledai. Yang antum bayangkan ya, dalam neraka yang sangat gelap tadi disebutkan, yang apinya warna hitam, antum mendengar suara gemuruh dan mendengar suara seperti suara di dalam sebuah tempat yang sangat dalam, ya. Suara seperti pekikan keledai, suara yang mengerikan. Sedangkan neraka itu
Disebutkan wahya tafur, membara seperti suara mendidih. Berkata Ka'ab, "Ma khalaqallahu min syai'in illa wa huwa yasma' zafira jahannam ghudwatan wa 'ashiyatan." Tidaklah Allah menciptakan sesuatu melainkan ia akan mendengar suara menggelegar dari neraka setiap pagi dan petang. Illa tsaqalain, kecuali dua makhluk, alladaini 'alaihima al-hisab wal 'adzab, yang mana mereka diberi tanggung jawab hisab dan azab. Yaitu siapa? Jin dan manusia. Seluruh makhluk ini jemaah, setiap hari, setiap pagi, setiap malam mendengar suara gemuruhnya neraka. Kecuali jin dan manusia. Kita nggak bisa dengar. Seandainya kita bisa mendengar suara gemuruhnya neraka, pasti nggak akan ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Iya nggak? Ya. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Baik. Kemudian, ya, ini tadi kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan bentuknya neraka. Neraka itu sangat besar, gelap, dalam, dan juga mengeluarkan suara-suara yang mengerikan. Kemudian kita akan membahas tentang sifat dan adab penduduk ahli neraka. Penduduk neraka. Yang pertama kita akan melihat apa makanan dan minumannya ahli neraka, jemaah. Ahli neraka, khususnya orang-orang kafir, itu di neraka berapa lama? Orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat syirik, selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa? 1000 tahun? 10.000 tahun? 1.000.000 tahun? Enggak ada habisnya. Kekal di dalamnya. Ya. Maka apa minuman dan makanan mereka? Disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Allah berfirman, "Inna syajarataz zaqqum." Sesungguhnya pohon zaqqum. Ta'amul athim, makanan bagi orang yang banyak berdosa. Kalbuhli yaghli fil butun, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Aghalil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Jadi makanan pertama ini adalah apa? Zakum. Yang kata Allah Subhanahu wa taala ketika dimakan membuat perut itu mendidih. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin dalam surat As-Saffat ayat 65. Mayangnya, mayang itu apa sih? Tal'uha, ya. Mayangnya itu seperti kepala-kepala setan. Ini bentukannya pohon zakum. Selain ia membuat perut itu mendidih, bentuknya itu juga mengerikan, luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. "Lau anna qatratan minaz zakum utirat fi biharil ardi la afsadat." Seandainya setetes saja dari pohon zakum, setetes saja menetes ke lautan bumi, niscaya akan merusak lautan bumi itu. Au qala la amarrat ala ahli al-ardi ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amuhu. Atau beliau juga bersabda, seandainya satu tetesan pohon zakum menetes di bumi ini, akan merusak seluruh kehidupan penduduk bumi. Maka bagaimana dengan orang yang menjadikannya sebagai makanan? Waliyadzubillah. Kemudian di antara minumannya para penduduk neraka, di dalam surat Al-Waqiah ayat 54 sampai 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasyaribuna 'alaihi minal hamim." Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him. Maka kamu minum seperti unta yang sangat kehausan. Ya. Jadi minumannya itu al-hamim namanya. Air yang mendidih. Mendidih luar biasa.
Dan dan ahli neraka itu meminum air tersebut, walaupun airnya itu sangat panas, sangat mendidih, tetapi karena nggak ada air yang lain, nggak ada minuman yang lain, mereka meminum bagaikan onta yang sangat kehausan, jemaah. Ya. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Dalam surat Muhammad ayat 15. Dan mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Jadi mendidihnya itu tidak seperti mendidihnya air di dunia ini, jemaah. Lebih dahsyat daripada itu. Sampai membuat usus itu terpotong-potong. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah athar, ya, athar dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, apabila penghuni neraka merasa lapar, maka mereka meminta pertolongan karena kelaparan. Berikan aku makan, berikan aku makan. Maka mereka diberi makanan dengan pohon zakum tadi. Kami pun mengetahui bahwasanya awan akan datang di atas mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, selama ada awan, kami ingin ia menurunkan hujan air untuk memadamkan api ini. Ya. Jadi di neraka itu akan didatangkan awan. Ahli neraka mengira awan tersebut akan menurunkan hujan. Ternyata awan tersebut menurunkan belenggu-belenggu dan kobaran api. Kemudian mereka diberi lagi pohon zakum. Mereka terus makan pohon zakum itu sampai wajah mereka terkelupas. Sampai-sampai seandainya ada orang lewat di hadapan mereka, ia tidak akan mengenali wajah-wajah mereka. Sebagaimana jika engkau diberi sebuah tengkorak mayit lalu ditanya, apakah engkau tahu ini tengkorak siapa? Ya. Kalau kita melihat tengkorak ditanya, ini siapa orang ini? Bisa kita jawab? Nggak bisa. Itulah keadaannya penduduk neraka. Ketika memakan pohon zakum, wajahnya terkelupas sampai tidak bisa dikenali lagi. Kemudian beliau mengatakan, maka begitulah keadaan wajah orang kafir, orang fajir, orang sesat, orang yang mendustakan Allah, dan orang yang berlaku sombong terhadap hamba-hamba Allah. Bahkan seandainya ada yang lewat di hadapan mereka, ia tidak akan mengenali wajah mereka. Lalu apabila mereka memakan zakum itu, mereka dilemparkan ke dalam dahaga yang mereka sangat kehausan, maka mereka diberi minuman dengan air seperti al-muhl. Al-muhl ini artinya adalah logam cair, besi cair, yang panasnya telah mencapai puncaknya. Ketika mereka mendekatkan minuman itu ke wajah mereka, panasnya membakar wajah-wajah mereka, dan cairan itu melelehkan apa yang ada dalam perut mereka dan kulit mereka. Kemudian mereka dipukul dengan cambuk-cambuk dari besi, hingga terpisahlah setiap anggota tubuh mereka. Maka mereka pun berteriak dan menjerit, celaka, binasa aku. Ya. Inilah gambaran penduduk neraka, jemaah. Kemudian di antara makanan mereka adalah makanan berduri. Disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 13, wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan, makanan berduri yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih. Ya. Antum pernah keselak tulang ikan? Pernah ya? Keselak tulang ikan? Gimana rasanya itu di tenggorokan? Gak enak, luar biasa. Kita coba minum, gak hilang-hilang. Di neraka nanti, makanannya itulah makanan berduri yang akan menancap di kerongkongan. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, syaukun ya'khudhu bil halqi la yadkhul wa la yakhruj. Yaitu duri yang menancap di kerongkongan tidak akan pernah keluar, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7, Allah berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dhari',
Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Yang mana makanan tersebut tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan lapar. Jadi mereka walaupun minta-minta makanan karena lapar, dikasih makanan pun itu makanannya tidak membuat mereka kenyang. Ya. Kemudian juga di antara makanan penduduk neraka adalah makanan darah dan nanah. Kata Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 36, "Wala ta'amun illa min ghislin." Dan tidak ada makanan bagi mereka ahlu neraka kecuali dari darah dan nanah. Dikatakan oleh Muqatil tentang tafsir ayat ini, "Idza salal qih wad dam badaru ila aklihi qabla an ta'kulahun nar." Ketika keluar dari tubuh-tubuh ahli neraka, dari daging-daging mereka, darah dan juga nanah, mereka itu langsung makan darah dan nanah itu. Ya. Sebelum darah dan nanah itu dimakan oleh api. Mereka khawatir kalau seandainya telat itu mereka ambil, itu sudah hilang, dilahap oleh api. Sedangkan gak ada makanan lain. Hanya itu yang bisa mereka makan. Akhirnya mereka makan darah dan juga nanah. Kemudian juga, jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, di antara minuman ahli neraka adalah air besi yang mendidih. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh." Ketika mereka minta air, minta minum karena kehausan, maka mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Oleh karenanya, ikhwat fillah azanillahu wa iyyakum, ya, para salaf itu mereka sampai ketika makan minum, nah ini banyak makanan nih. Para salaf itu ketika melihat makanan dan minuman, terkadang mereka itu mengingat makanan dan minumannya penduduk neraka. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, pernah didatangkan kepada Al-Hasan Al-Basri sebuah kendi berisi air untuk berbuka. Ketika beliau mendekatkannya ke mulutnya, beliau menangis. Ya, lalu berkata, "Aku teringat cita-cita penghuni neraka dan ucapan mereka, afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah." Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 50 disebutkan perbincangan antara ahli surga dengan ahli neraka. Ahli neraka yang sedang disiksa pada waktu itu diberi makanan zakum, makan nanah, makan darah, minum dari air logam besi, minum air yang mendidih. Mereka mengatakan kepada ahli surga, "Afidhu alaina minal ma'," wahai ahli surga, tolong dong siramkan air kepada kami. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Ya. Mohon-mohon kepada penduduk surga. Kemudian dikatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kemudian penduduk surga mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu semua bagi orang-orang yang kafir. Ya. Maka Al-Hasan Al-Basri ketika melihat air mau minum, ingat, nanti kalau saya di neraka bagaimana? Gak bisa minum air segar seperti ini, gak bisa minum air dingin seperti ini. Minta kepada penduduk surga, gak dikasih. Ya, subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, bapak dan ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum, ini masih banyak ya. Ada pakaian ahli neraka, ada azab ahli neraka. Ya, banyak sekali di sini. Kita selesaikan ya, insyaallah ya. Sebentar lagi. Di antara azab ahli neraka atau di antara pakaian ahli neraka disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 19, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim."
Maka bagi orang kafir, para penduduk neraka, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Kemudian juga dalam surat Ibrahim ayat 49 dan 50, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Dan engkau akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat dengan belenggu. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka diliputi api. Bahkan dalam sebuah hadis, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya sehelai kain dari pakaian neraka, digantungkan di antara langit dan bumi, niscaya seluruh penduduk bumi akan mati karena panasnya. Kemudian di antara azab ahli neraka, mereka ahli neraka ketika dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka itu akan tertutup bagi mereka, nggak akan bisa keluar. Innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu akan ditutup rapat atas diri mereka. Dan azab yang paling ringan di dalam neraka itu apa jemaah? Yang paling ringan disebutkan oleh Rasulullah SAW, sungguh azab yang paling ringan bagi ahli neraka itu adalah seorang yang dikenakan sendal kemudian otaknya itu mendidih, sedangkan ia mengira itu azab yang paling keras di neraka. Padahal apa? Itulah yang paling ringan. Dalam surat An-Nisa ayat 56, Allah tabaraka ta'ala berfirman bahwasannya kulitnya ahli neraka setiap hangus akan diganti dengan yang baru. Dibakar lagi, hangus diganti yang baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Berkata Mu'adz bin Jabal, dalam 1 jam kulit mereka diganti 100 kali. 1 jam 100 kali diganti kulitnya. Kemudian mereka juga dicambuk dengan cambuk besi. Dalam surat Al-Hajj ayat 20-22, yusharu bihi ma fi butunihim wal juluh. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Walahum maqami'u min hadid. Dan azab untuk mereka adalah cambuk-cambuk dari besi. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Mereka berusaha lari kabur dari neraka, tetapi selalu mereka diseret kembali ke dalamnya. Kepada mereka kemudian dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Ya. Kemudian, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, di antara azab bagi ahli neraka juga adalah disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjatuhkan dirinya dari gunung lalu membunuh dirinya, maka ia berada di dalam neraka jahanam, menjatuhkan dirinya di dalamnya dalam keadaan kekal, lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Jadi orang yang bunuh diri, melemparkan dirinya dari atas gunung, atas gedung, atas rumah, jika ia masuk neraka, nanti di neraka disiksanya bagaimana? Terus dilemparkan dari atas itu. Jatuh mati, diangkat lagi di atas. Terus seperti itu. Barang siapa meminum racun, lalu membunuh dirinya, maka racunnya berada di tangannya, ia meminumnya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal, lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu berada di tangannya. Ya. Yang membunuh dirinya dengan pisau, dengan pedang, maka nanti di neraka
Azabnya adalah ia menusukkan ke perutnya dengannya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Kemudian juga di antara azab ahli neraka, dan ini azabnya orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Kok bisa jemaah? Menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, tapi diazab di neraka. Disebut dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke dalam neraka, maka terburailah isi perutnya, terburailah ususnya, lalu ia berputar-putar dengannya sebagaimana seekor keledai berputar di sekeliling penggilingan. Maka berkumpullah para penghuni neraka kepadanya seraya berkata, "Wahai fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah dahulu engkau memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran?" Ia menjawab, "Benar. Aku dahulu memerintahkan kebaikan, tapi aku enggak melakukannya. Dan aku melarang dari kemungkaran, tapi aku justru melakukannya." Ya. Ini nasihat bagi kita semua, ya, bagi saya pribadi. Dan juga bagi jamaah sekalian, jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Merintahkan kepada kebaikan tapi enggak mau melakukan. Melarang orang dari keburukan tapi justru ialah yang terdepan melakukannya. Azabnya di hari kiamat nanti di neraka, ususnya terburai, kemudian ia berputar-putar dengan ususnya itu. Maka ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, tidak heran kalau seandainya para ahli neraka nanti itu mereka menyesal. Ya. Mereka menyesal kenapa kok di dunia enggak mau taat sama Allah. Kenapa kok di dunia tidak meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Itu mereka akan menyesal di neraka nanti. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14, Allah berfirman, "Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani." Kemudian mereka ahli neraka saling melihat. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya ia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi. Mereka juga berharap bisa menebus azab Allah dengan istri dan saudara-saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dengan keluarga yang melindunginya di dunia. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Dan mereka juga berharap bisa menebus dengan orang-orang di seluruh bumi. Ya. Kemudian mengharapkan tebusan itu bisa menyelamatkannya. Tapi bisa atau tidak jemaah? Nggak bisa. Saking depresinya mereka, saking nggak tahu lagi apa yang mereka harus lakukan, nggak kuat dengan penyiksaan di neraka, berharap mereka bisa menebus itu. Ya Allah, keluarkan saya dari neraka ini. Saya punya anak-anak, saya punya istri, saya punya saudara-saudara, saya punya keluarga, ambil itu semua supaya saya dikeluarkan dari neraka. Tapi nggak bisa. Nggak bisa jemaah. Ya. Kemudian juga dalam surat Fatir ayat 37, Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Allah, keluarkanlah kami dari neraka supaya kami bisa mengerjakan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang beda dengan apa yang kami kerjakan di dunia dahulu. Dahulu kami berbuat maksiat, sekarang ya Allah keluarkan kami dari neraka supaya saya beramal soleh. Ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kemudian dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, An-Nadhir. Disebutkan oleh sebagian tafsir ketika Allah mengatakan waja'akumun nadhir, sedangkan telah datang kepada kalian peringatan. Maksudnya di sini adalah uban. Ya.
Sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Jadi uban ini jemaah, itu adalah apa? Peringatan bahwasanya kalian itu tidak kekal di dunia. Kalian itu akan mati. Kalian itu akan dihisab. Kalian itu akan dibalas, akan ditanya amal-amalnya. Bahwasanya kalian nanti di hari akhirat antara surga atau neraka. Fadzuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah adab kami dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ya. Taib. Kemudian di hari kiamat nanti ada dialog antara ahli surga dengan ahli neraka. Ahli surga bertanya kepada ahli neraka, apa yang membuat kalian itu masuk ke dalam neraka? Disebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 47. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka mereka menjawab, dahulu kami termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak pernah memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami juga sering duduk-duduk dengan orang-orang yang berbicara tentang hal-hal yang batil. Ya. Berbicara dengan tujuan-tujuan yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu juga mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Baik. Nah ini jemaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Ya. Penyesalan-penyesalannya ahli neraka. Bermanfaat enggak penyesalannya? Enggak bermanfaat. Kalau sudah masuk neraka ya sudah. Minta dikeluarkan supaya bisa beramal soleh, sudah bukan waktunya. Beramal itu waktunya di mana? Di dunia. Sekarang ini kita jamaah. Waktunya kita, tempatnya kita untuk beramal soleh. Mengumpulkan pundi-pundi pahala. Mencari rahmat Allah, mencari ridho Allah. Ya. Kalau sudah masuk neraka, sudah. Nggak bisa kita keluar. Tertutup rapat pintu neraka itu. Wala'iyadzubillah. Baik. Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan faedah, bisa memberikan manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Semoga bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada siksa neraka, yang mana dengan itu harapannya membuat kita semangat beramal dan membuat kita takut untuk berbuat maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk berjalan bersabar di atas agama yang hak ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah, maka itu kekurangan ilmu saya. Apabila ada kata-kata yang salah, ada penjelasan yang kurang bisa dipahami, maka itu kami mohon maaf kepada jamaah semua. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu amal yang ya kan ini yang dilakukan oleh muslim, orang muslim. Ini kan tadi salah satu poinnya adalah dia mengerjakan ibadah sholat itu hanya dilihat oleh orang. Dalam konteks ini apakah riya juga merupakan bagian munafik tadi? Ya. Barakallahu fikum. Apakah riya termasuk daripada sifat munafik? Betul. Ya. Justru itulah ciri khasnya orang munafik. Riya itu jemaah. Ya.
Tetapi di sini kalau kita berbicara tentang sifat nifaq, maka dia ada dua macam. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi artinya nifaq yang dia itu sudah pada taraf keyakinan. Dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ini orang-orang kafir. Ya. Contohnya adalah para munafikin yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka disebut sebagai munafik khullas, munafik murni. Ya. Mereka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempatnya di kerak neraka. Ada munafik yang dia itu nifaknya amali. Artinya mereka orang-orang muslim tetapi memiliki sifat-sifat yang menyerupai orang-orang munafik khullas ini, munafik i'tiqadi ini. Di antaranya adalah riya tadi, malas salat, ya. Dan yang lain sebagainya. Sebutkan juga dalam hadis, idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia mengingkari, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah maka ia berkhianat. Nah, ini ciri-ciri munafik tapi nifaq amali. Tidak mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Ya. Allah taala alam bisawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Baik. Apakah orang-orang apakah penduduk neraka fisiknya diperbesar? Iya, betul. Diperbesar fisiknya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitabnya tadi, At-Takhwif minan Nar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah disebutkan bahwasannya giginya ahli neraka, giginya ya, itu akan diperbesar sebesar gunung Uhud. Giginya. Gunung Uhud itu besarnya seberapa? Panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo, tingginya itu 100 sekian meter. Nah, itu nanti giginya ahli neraka sebesar itu, jemaah. Dibuat jelek oleh Allah. Rupanya dibuat jelek. Dalam riwayat lain juga disebutkan bibirnya ahli neraka, bagian atasnya itu ditarik sampai menutupi kepalanya, bagian bawahnya ditarik sampai pusar. Jelek luar biasa. Ya. Dan diperbesar itu agar apa? Siksanya makin sakit luar biasa, ya enggak? Kalau tubuhnya besar kan semakin banyak yang dibakar, semakin sakit dia. Ya, jadi itu. Memang diperbesar tubuhnya ahli neraka nanti di hari akhirat. Baik. Allah taala alam bisawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nanti di dalam neraka itu ada syafaat? Dan syafaat ini dari siapakah yang bisa memberi syafaat? Dan Rasulullah. Kemudian bagaimana kita bisa dari neraka dengan syafaat Rasulullah ini? Apakah kita bisa berdoa langsung memohon kepada Rasulullah, ya Allah berikan syafaat? Barakallahu fikum. Apakah ahli neraka bisa mendapatkan syafaat? Maka jemaah sekalian, disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Akan keluar dari neraka orang-orang yang menyebutkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Artinya di sini dalam hadis lain juga disebutkan yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari api neraka orang-orang yang terdapat biji sawi keimanan dalam hatinya. Artinya di sini seorang yang dia masih ada keimanan dalam hatinya walaupun itu hanya sedikit.
selama ia masih dikatakan muslim, walaupun nanti mungkin ia masuk neraka karena dosa-dosanya, ia ujungnya itu akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini berdasarkan syafaat. Pertama ini syafaat yang terbesar. Kemudian juga ada orang-orang ahli neraka yang mereka diberikan syafaat oleh orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang soleh itu juga akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat kepada ahli neraka. Ini diantaranya. Ya. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan syafaat? Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Jadi syarat mendapatkan syafaat itu ada dua. Ya. Yang pertama, izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Ya. Jadi nggak cukup Bapak, ketika ada seorang itu diberikan oleh Allah, kamu saya berikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Toib. Orang yang diberi syafaat ini nanti, ya, orang yang akan diberikan syafaat itu juga haruslah orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, haruslah orang yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka di sini, kalau pertanyaannya, bagaimana cara kita minta syafaat kepada Rasulullah, begitu ya? Maka meminta syafaat ini jemaah perlu kita ketahui bahwasannya syafaat itu sama dengan doa. Kita meminta syafaat itu artinya kita minta doa atau kita berdoa. Ya. Kita berdoa kepada siapa? Allah. Maka kita minta syafaat juga kepada Allah. Pada asalnya seperti itu. Ya. Ya Allah, ridhoilah aku supaya aku mendapatkan syafaat nanti oleh Rasulmu, dari Rasulmu. Ya. Atau kita bisa berbicara kepada orang yang masih hidup. Kita minta doa kepada orang yang masih hidup, boleh atau tidak? Boleh. Kalau kita minta sama orang soleh misalkan, ustadz misalkan, orang soleh ya, ustadz, nanti kalau seandainya engkau masuk surga, diberikan syafaat oleh Allah, ya, maka tolong kalau engkau berkenan berikan syafaat itu kepadaku. Itu boleh. Karena dia masih hidup. Sama kita meminta doa seperti itu boleh, ya. Tetapi kalau sudah meninggal, ini nggak ada syariatnya jemaah. Nggak ada syariatnya kita meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal nggak bisa mendengar. Nggak bisa mendengar. Wa ma anta musmi'in man fil qubur, kalau tidak salah ya. Dan engkau wahai Rasulullah tidak bisa membuat orang-orang yang dikubur itu mendengar. Nggak bisa. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, seandainya mereka bisa mendengar, mereka nggak akan bisa menjawab doa-doamu. La yastajibuna du'aakum. Tidak bisa menjawab doa-doa kalian. Maka kalau minta syafaat, berdoa, mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Minta kepada Allah, ya Allah, tolong nanti melalui Rasulmu berikan aku syafaat. Ya Allah, nanti melalui orang-orang yang soleh berikan aku syafaat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.